Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah-Silu sekitar tahun 1267 Masehi. Ia berhasil mempersatukan wilayah Samudra dan Pasai. Meurah-Silu memeluk agama Islam karena bertemu dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Makkah. Samudra Pasai berada di Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Karena lokasinya yang strategis di pinggir Selat Malaka, kerajaan ini kerap disinggahi kapal-kapal dari kerajaan luar. Seiring waktu, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan agama Islam yang penting di zamannya. Para saudagar dari India, Tiongkok, Siam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli lada, kapur barus, dan lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan pengembara seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo, serta peninggalan makam raja-raja. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudra diperintah oleh Meurah-Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh, sedangkan Kerajaan Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang utusan dari Mesir. Secara resmi, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi. Pada masa kekuasaan Sultan Malik As-Saleh sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Pada masa ini, seorang penjajah dari Venesia, Italia bernama Marco Polo datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Sepeninggal Sultan Malik As-Saleh, kekuasaan diteruskan oleh Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Az-Zahir. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang bergelar Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai puncak kejayaan. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dalam hal ekonomi, Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas yang diekspor saat itu adalah lada, kapur, barus, dan sutra. Kerajaan ini juga mengeluarkan mata uang emas bernama dirham sebagai alat pembayaran. Di masa ini, sekitar tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai didatangi oleh Ibnu Battuta, seorang penjelajah Muslim asal Maroko. Dalam catatannya, penguasa Samudra Pasai pada waktu itu digambarkan sebagai raja yang alim dalam ilmu agama dan murah hati. Sepeninggal Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, pemerintahan diteruskan oleh Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir atau Zaidan Abidin. Di masa itu, Laksamana Cheng-ho dari Tiongkok mendarat di Samudra Pasai. Ia menganjurkan agar kerajaan mengakui perlindungan dari Kaisar Tiongkok. Sepeninggalan Sultan Zaidan Abidin, Kerajaan Samudra Pasai pernah dipimpin oleh seorang wanita bergelar Sultanah, yaitu Sultanah Nasrasiyah. Ia berhasil mengembalikan kejayaan Samudra Pasai sebagai pusat syiar Islam terbesar setelah kerajaan sempat mengalami kemunduran akibat serangan dari Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Samudra Pasai sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Sepeninggalan Sultanah, tidak banyak catatan mengenai gambaran pemerintahan sultan berikutnya. Pada akhirnya, Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran dan runtuh akibat beberapa faktor, di antaranya konflik keluarga, kemunculan Kesultanan Malaka yang mengambil alih dominasi perdagangan, hingga serangan dari Portugis. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai memiliki peninggalan bersejarah yaitu makam Sultan-Sultanah Pasai bercorak Islam khas Gujarat, uang koin emas dan perak, pecahan keramik Cina, hingga lonceng cakra dunia pemberian kekaisaran Tiongkok.
Selain peninggalan dalam bentuk fisik, Kerajaan Samudra Pasai juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam dan budaya Melayu di Nusantara. Banyak ulama-ulama besar yang berasal dari atau belajar di Pasai seperti Hamzah Pansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Nuruddin Al-Raniri. Selain itu, bahasa Melayu Pasai juga menjadi salah satu bahasa sastra tertua di Nusantara. Bahasa ini kemudian berkembang menjadi bahasa yang digunakan para pedagang di area yang kini menjadi Indonesia dan Malaysia.